Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Pak Ustaz Haji Muhammad Sholeh Ali, dan yang sama-sama kita hormati kita muliakan orang tua kita, guru kita Pak Haji Muhammad, dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah beserta jajaran para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang di Masjid Jami Al-Istiqomah yang saya hormati, serta para jamaah, bapak-bapak sekalian dan remaja yang saya cintai. Kembali sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat walafiat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, serta sahabat, dan mudah-mudahan sampailah pada kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah jalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, dengan harapan mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah, sedikit informasi untuk taklim minggu depan ini dimajuin, jadi di minggu ini di tanggal 30. Nanti di minggu yang pertama kita nggak ada taklim di bulan Desember, insya Allah nanti langsung di minggu kedua. Itu saja informasi taklim yang harus saya sampaikan, dan marilah sama-sama kita buka ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca beberapa selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan menghafal selawat Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akrama khalqi mani man aludhu bi siwaka inna ulul hadisina amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walan yadiqa Rasulullahi jahuka bi'idin karimun tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita Ustaz Haji Muhammad Ketua DKM, Bapak Ustaz Mujadi, pengurus pengajian, Bapak Syukur, Pak Jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqamah. Kita berdoa mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Yasin karya Syekh Al-Mamizadah. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca dulu sama-sama dari ayat 59 sampai 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan berpisahlah kalian pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa. Mujrim, mujrim itu pelaku kriminal, ya, orang yang berbuat dosa. Qala Muqatil i'tazilul yawma minas salihin. Imam Muqatil mengatakan berpisahlah kalian ya dari orang-orang yang saleh. Jadi setelah dihisab ya kita ini semua dihisab di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan kemudian dihisab, dihitung amal perbuatan kita selama di dunia ya muncul hasilnya. Ya, ada yang beriman kepada Allah, ada yang soleh, ada yang tidak beriman kepada Allah atau kafir. Ya. Jadi setelah
Kita hidup di dunia, kemudian dimatikan oleh Allah, masuk ke dalam kubur, dibangkitkan dari kubur, kemudian dihisab di padang mahsyar. Allah berfirman, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Berpisahlah kalian wahai orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang atas perintah Allah. Berpisah dari siapa? Berpisah dari orang-orang saleh. Jadi setelah hasil hisabnya itu keluar, mana yang mukmin, mana yang kafir, itu berpisah. Tidak dalam satu tempat. Jadi tempatnya beda. Orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, itu tempatnya beda. Kuburannya sama, dunianya sama nih kita nih. Baik yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah, baik yang soleh ataupun yang tidak soleh, dunianya sama. Di dunianya sama kita. Bahkan hidup berdampingan, hidup bertetangga. Ya. Di dunianya sama, di kuburannya juga sama. Kubur di tempat pemakaman yang sama. Tapi nanti di padang mahsyar beda-beda. Ya. Disuruh misah. Orang yang setelah hasil hisabnya itu banyak dosanya, dipisah. Maka dikatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrim. Pisah kalian pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, wahai orang-orang yang berdosa. Wa qala Abu Aliyah, Imam Abu Aliyah mengatakan tamayyazu, ya, berpisahlah kalian. Wa qala Asadi, Imam Asadi mengatakan kunu ala hiddatin, ya, jadilah kalian menjadi sekelompok gitu. Wa qala Az-Zajjaj infaridu minal mu'minin. Imam Az-Zajjaj mengatakan infaridu minal mu'minin, ya, berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman. Wa qala Ad-Dhahhak, ya, Imam Ad-Dhahhak mengatakan inna likulli kafir baitan finnar. Sesungguhnya setiap orang kafir diberikan rumah finnari di neraka. Jadi kalau orang yang beriman itu pada ayat yang lalu, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sesungguhnya para penduduk surga itu sibuk dengan kenikmatan surga, diberikan alal araiki muttaqiun, diberikan dipan-dipan, diberikan tempat-tempat buat istirahat. Orang kafir pun, kata Imam Ad-Dhahhak, diberikan rumah di neraka. Ya. Fayadkhulu dzalikal bait, maka mereka itu orang-orang kafir masuk, ya, ke dalam rumah-rumah itu, bayatumu babahu binnar. Ya. Fayaquluna fihi abadal abad, jadilah mereka di neraka itu abadal abad, selama-lama. Jadi artinya ada satu tempat di dunia ini, kita punya rumah, ada satu tempat buat tempat tinggal di kuburan, di alam barzah. Kita juga ada satu tempat nanti di neraka pun, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah pun ada tempat. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa, kuntum fid dunya ma'as salihin, kalian di dunia bersama orang-orang saleh, wa kadzalika fil qabri wal qiyamah, begitupun di dalam kuburan dan di hari kiamat. Fal anta farraqu minas salihin, maka saat ini berpisahlah kalian dari orang-orang saleh. Jadi sebelum dihisab di padang mahsyar itu masih jadi satu. Di dunianya bersatu, di kuburannya bersatu, di hari kiamatnya bersatu sebelum
dihisab. Begitu selesai dihisab di padang mahsyar, kata Allah, ya, fal'ana tafarraqu minas salihin. Sekarang kalian berpisahlah dengan orang-orang soleh. Li'anna masirakumun nar wa masirahumul jannah. Karena tempat kalian adalah neraka dan tempat mereka orang-orang yang beriman al-jannata, surga. Ya. Fala tarawunahum abadan. Maka kalian tidak akan melihatnya selama-lamanya. Falamma sami'al mujrimun hadzal kalam. Maka ketika orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir mendengar seruan ini, tahayyaru, mereka bingung. Jadi begitu ada suara, ya, yang menyatakan orang-orang kafir itu, orang-orang yang berdosa itu suruh tafarraqu minal mu'minin, tahayyaru, mereka bingung mau kemana. Kalau bingung di dunia masih bisa menghindar, masih bisa lari, masih bisa ngumpet. Kalau di hari kiamat itu di mana ngumpetnya? Udah nggak ada tempat bersembunyi, udah nggak ada tempat ngumpet. Ya. Tahayyaru sumata di zabaniyah. Kemudian datang malaikat zabaniyah, yufraqunal mujrimin minas salihin, memisahkan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir dari orang-orang soleh, kafar tuyur minal jalan, seperti terpisahnya rombongan burung-burung dengan rombongan belalang, nggak satu kelompok. Ya, jadi nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau di dunia ini kita temukan banyak kelompok-kelompok, nanti itu cuma dua kelompoknya, kelompok yang beriman kepada Allah dan kelompok yang tidak beriman kepada Allah. Ada salihin, ada mujrimin, ada orang-orang saleh, ada orang-orang kafir. Fayaqrabus sadiqu minal asdiqa. Maka terpisahlah teman dari teman-temannya. Di dunia kita berteman, dengan orang kafir kita berteman, dengan orang soleh kita berteman. Nanti di sana terpisah secara otomatis. Ya, kita tidak lagi berteman dengan orang-orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah, tetapi dikelompokkan sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Nggak bisa kita milih-milih teman lagi di sana. Sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau di dunia kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi di akhirat kita nggak bisa berteman dengan siapa saja, sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan golongannya yang telah dipilihkan oleh malaikat, yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pasif aja kita bisa dikira kiamat itu, ya terima aja apa yang menjadi keputusan. Kalau di dunia masih bisa milih-milih, di dunia masih bisa protes-protes, ya, tapi di akhirat udah nggak bisa, di hari kiamat udah nggak bisa. Apa yang sudah Allah putuskan, maka itulah yang terjadi. Ya, termasuk terpisahnya sahabat dengan sahabat-sahabat. Wal aba'u minal aulad. Begitupun orang tua dari anak-anaknya. Orang tuanya beriman, anaknya tidak beriman, maka terpisah. Anaknya beriman, orang tuanya tidak beriman, maka dipisah. Ya, nggak ada lagi bicara tentang keturunan. Ya, keturunan siapa nggak ada lagi. Sesuai dengan amal perbuatan. Nggak bisa lagi orang tua menolong anaknya. Tidak bisa lagi tetangga menolong tetangganya. Ya.
Wa zauj min zaujah. Begitupun suami dari istrinya terpisah. Wal akh min al akh. Begitupun saudara dari saudaranya. Falamma ra'au hadhil halah, maka ketika orang-orang kafir melihat kondisi ini, ya bakau wa tadarra'u, mereka menangis sejadi-jadinya. Mereka tertunduk lesu. Ya, ketika menghadapi peristiwa yang biasanya dia kumpul dengan sahabatnya, biasa kumpul dengan orang tuanya, biasa kumpul dengan pasangannya, ya, biasa kumpul dengan saudara-saudaranya, ini dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menangis sejadi-jadinya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, wa awailah, wah tasartah, wah sartah, betapa ruginya, betapa celakanya mereka. Sumayaqulun, kemudian mereka mengatakan, ya ayyuhaz zabaniyah imhaluna atau amhiluna hatta nara. Wahai malaikat zabaniyah, tangguhkanlah apa yang menjadi keputusan, ya, hatta nara wa yatamu ba'duna ba'dan fa ya'dhanuna lahu biiznillah. Ya, kata orang-orang kafir, bisa nggak ditangguhkan dulu supaya kami bisa melihat teman kami, bisa melihat kelompok kami. Maka diizinkan dengan izin Allah. Fayadau ba'dahu wajahu, maka mereka meletakkan, ya, sebagian mereka itu wajahnya ala wajhi ba'din. Jadi wajah dengan wajah mereka ketemu. Ya, yadau yadaihi ala atqi ba'din, mereka meletakkan tangannya itu di punggung yang lain. Sumaya bakuna arba'ina sanatan, kemudian mereka menangis sejadi-jadinya arba'ina sanatan, 40 tahun. Begitu turun, ya, didengar suara suruh misah dengan sahabat, dengan istri, dengan suami, ya, dengan saudaranya, mereka minta izin kepada malaikat zabaniyah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mereka masih bisa melihat saudaranya, masih bisa melihat pasangannya. Ya, kemudian mereka sedih sejadi-jadinya dan dikatakan mereka menangis selama 40 tahun. Ya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu yunadil munadi wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, diseru, mereka mendengar seruan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah pada hari ini wahai orang-orang yang durhaka kepada Allah. Fa ahlun nar yadhhabuna ila tariqil yusra ay ila tariqi jahannam, maka penduduk neraka berangkat pergi ke jalan sebelah kiri, yaitu jalan menuju neraka jahanam. Wa ahlul jannati ila tariqil yumna, dan orang-orang yang ahli surga pergi ke jalan yang sebelah kanan, ay ila tariqil jannah, artinya ke jalan menuju surga. Ya. Jadi begitu seru, ada seruan, suruh jalan, ayo jalan. Ya, setelah disidang di padang mahsyar, maka orang yang beriman kepada Allah ditentukan hisab kepada mereka, amalnya baik, maka mereka menuju surga. Nah, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak ibadah kepada Allah, disuruh ambil jalur sebelah kiri. Jadi jalannya aja udah beda. Ya, jalannya sudah beda. Di dunia ini kita ditentukan ada marka. Kalau kita masuk jalan raya itu kan ada marka tuh. Ya, ada nama-nama tempat lokasi yang mau kita tuju. Mau kemana? Mau ke kanan apa mau ke kiri? Itu masih bisa milih. Kalau di dunia kita mau cari jalan mana? Ya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus atau mau putar balik, itu sesuai dengan marka jalan, sesuai dengan petunjuk di jalan raya itu. Tapi di sana
itu sudah tidak sesuai dengan markanya lagi, tapi langsung diputuskan orang yang beriman ambil jalur kanan menuju surga, yang tidak beriman ambil jalan kiri menuju neraka. Jadi cuma punya dua jalan. Putar balik bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa putar balik. Orang kafir misalnya disuruh sebelah kiri jalannya, kemudian yang mau putar balik, nggak bisa. Perboden. Ya. Nggak bisa putar balik. Disitulah ya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil, yang tidak bisa dicampur adukan dengan berbagai kepentingan, nggak bisa. Ya. Dengan amal apa kita bisa mengambil jalan kanan? Dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadah, dengan memperbanyak amal soleh, maka nanti kita ambil jalan kanan. Ya. Kalau orang-orang yang mujrimun, yang tidak mengindahkan perintah Allah, maka sesungguhnya dia telah meniti jalannya untuk mengambil jalan sebelah ini. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah telah kami katakan kepada kalian wahai anak cucu Adam, jangan menyembah setan, karena setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Setan itu menjadi musuh yang nyata sejak Nabi Adam dan Siti Hawa digoda di surga. Ya, masih ingat kan ayatnya itu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah kepada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu, jangan dekati pohon ini. Ya. Beritanya kan wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma, di surga itu silakan kamu makan apa saja, nikmati keindahan-keindahannya, nikmati makanan-makanannya, nikmati minuman-minumannya. Cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan mendekati hadhihi syajarah. Kalau kalian dekati pohon ini, fatakuna minas zalimin. Maka kalau kalian dekati, nanti kalian termasuk orang yang zalim, berbuat dosa. Larangannya cuma satu, terus digoda. Ya, setan ya itu menggodanya dengan atas nama Allah. Ya, tipu daya Nabi Adam, kemudian pemakan buah itu, sampai akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Nah, sejak saat itu setan selalu menggoda manusia. Dia berbohong kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, kata setan, ya jangan kau binasakan kami dulu sampai nanti kami bisa menggoda hamba-hambamu supaya mereka bisa melenceng dari jalanmu. Maka banyak yang digoda oleh setan, tergoda, ya, meninggalkan waktu-waktu sholatnya, meninggalkan puasa Ramadannya, meninggalkan amal-amal solehnya, tidak beribadah kepada Allah. Digoda, kita ini digoda. Terus, apa iya orang yang sudah sholat, yang sudah ibadah itu tidak digoda oleh setan? Terus digoda. Apa ya orang yang sudah ibadahnya rajin, menjaga waktu-waktu sholatnya, itu tidak digoda oleh setan? Terus digoda. Digoda dengan apa? Digoda dengan kesolehannya, digoda dengan rajin ibadahnya. Timbul rasa bangga, ya, timbul rasa ujub, ya, melihat orang lain ibadahnya di bawah dia, itu setan. Ya, maka ketika kita ibadahlah mukhlisina lahud di inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku ini karena Allah. Jadi kita sholat karena Allah, kita ibadah karena Allah, bukan karena masjid dekat dari rumah kita, bukan karena tetangga, bukan karena siapa-siapa, bukan, tetapi karena Allah. Ya. Yani alam amurukum ya bani Adam alla tattabi'u syaitan fi ma'siyatillahi ta'ala. Yaitu bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai anak cucu Adam agar tidak mengikuti setan fi ma'siyatillahi ta'ala, dalam bermaksiat durhaka kepada Allah. Ya. Wala ta'malu biqauli syaitan, dan jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan hasil dari ucapan syaitan. Termasuk mulut kita ini, lisan kita ini jangan ngomong kalau lagi kesel. Ya. Keluar kata-kata setan. Ya. Kesel pada siapapun, jangan sampai keluar kata-kata setan. Ada satu kalimat yang mengatakan begini, manusia itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Yang diucapkannya itulah yang ada di pikirannya. Ya. Jadi apa yang diucapkan cerminan dari dirinya, cerminan dari jiwanya. Sehingga latihlah lisan kita ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, supaya setan tidak bisa menggoda kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Fa inna adawatahu lakum zahiratan wa bayyinah, maka sesungguhnya permusuhannya kepada kalian itu sangat nampak jelas. Setan itu tidak suka melihat hamba Allah ibadah, tidak suka. Ya, taat perintah Allah itu setan tidak suka. Tidak suka melihat kita berdamai, tidak suka melihat kita ibadah, tidak suka melihat kita baca Quran, tidak suka melihat kita beramal saleh, tidak suka. Bahkan ketika kita pulang ke rumah nih, kita pulang, ya, itu setan nggak suka ketika kita mengucapkan salam, itu nggak suka. Ya, ketika masuk rumah, ya, sebab kalau kita sudah masuk rumah kita nih mengucapkan salam, ya, kemudian baca doa, itu setan nggak dapat makan, nggak dapat minum. Kita masuk ke rumah mengucapkan salam, kemudian makan. Di makanan kita itu, sebelum makan kita lupa baca doa, atau bahkan tidak membaca doa, menyebut nama Allah, maka setan ikut makan. Setan ikut makan. Kita makan Pak, nggak baca bismillah, itu setan ikut makan. Dan setan nggak suka itu. Kita baca doa, nggak suka. Kenapa? Karena nggak bisa makan ya. Kalau kita baca doa, setan nggak ikut makan. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, itu setan nggak bisa ikut di situ. Maka kalau di rumah orang yang beriman, dia tidak lupa selalu membaca doa, itu setannya kurus-kurus. Ya. Kalau di rumah orang yang tidak beriman, tidak ibadah,
makannya juga nggak baca doa, pakai tangan kiri sambil berdiri. Ya, itu setannya gemuk-gemuk. Ya. Jadi gemuk bisa jadi gemukan setannya sama yang punya rumah. Jadi biasakan, pastikan ya kita makan, minum di rumah kita baca doa. Ya. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Dan beribadahlah kalian kepadaku, hadza ini siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Ai alam amurukum an tuti'uni fa inna najatakum fi ta'ati amrina. Ya, bukankah kalian telah kuperintahkan untuk taat kepadaku? Ya, karena suksesnya kalian itu ketika taat terhadap perintah Allah. Ya. Bukan perintah manusia, bukan perintah siapapun, tetapi perintah Allah. Kita selamat di dunia ini karena menjalankan perintah Allah. Ya berupa ibadah, berupa sholat, perintah silaturahim, perintah berbuat baik. Ya, itu perintah Allah. Kalau perintah setan, meninggalkan sholat, berbuat yang tidak baik, ya, bermusuhan, itu setan. Ya. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan telah menyesatkan, setan itu telah menyesatkan ya di antara kalian jibilan katsira, kelompok yang banyak. Qara ahlul Madinah wa asim jibilan bitasydidil jibilan. Ya, ulama Madinah dan Imam Asim membacanya jibilan bitasydidil lam, dengan mentasydidkan huruf lam. Ya, wa maknaha al-khalq wal jamaah, maknanya sekelompok orang. Ai adalla minkum asy-syaitan khalqan katsiran, artinya setan telah menyesatkan kalian dari jumlah yang banyak. Wa akhrajakum minat thariqil haqq ilal batil, dan mengeluarkan kalian dari jalan yang benar ke jalan yang salah. Itu setan. Yang tadinya hak, yang tadinya benar, tapi orang-orang sekitar ngomong itu nggak benar, sampai akhirnya diputuskan itu menjadi nggak benar. Yang tadinya benar, yang tadinya nggak benar nih. Orang-orang sekitar terus ngomong kalau itu benar, pada akhirnya sampai benar. Ya, jadi kebenaran tetaplah sesuatu yang benar meskipun orang-orang sekitar, jibilan kasiron, kelompok orang yang banyak itu mengatakan itu tidak benar. Kebatilan tetaplah kebatilan, kesalahan tetaplah kesalahan meskipun orang-orang sekitarnya ngotot kalau itu hak, itu benar. Ya. Apalagi hadirin sekalian, zaman netizen begini, ya. Siapa saja boleh berpendapat, siapa saja boleh mengeluarkan pendapat, bahkan kiai, pengasuh pesantren yang sudah puluhan tahun bisa membina santri, itu bisa kalah dengan netizen yang ngajinya cuma dari YouTube. Bisa kalah itu Pak. Ya, habis dimaki-maki kiai itu oleh netizen yang cuma baca kitabnya juga terjemahan, ya, baca hadisnya juga terjemahan. Ya, kenapa? Ruang komunikasi terbuka, dunia maya ini terbuka, siapa saja boleh berpendapat, entah pendapatnya itu benar atau salah. Ya, yang bahayanya kalau pendapatnya salah, kemudian pengikutnya banyak, followernya banyak.
Itu yang bahaya. Ya. Tapi alhamdulillah juga masih banyak netizen yang lurus, yang kalau emang itu benar ya dibilang benar, kalau itu salah ya dibilang salah. Ya. Kecuali netizennya buzzer itu yang nyari duit dari situ nyari duit. Ya. Jadi setan menyesatkan banyak manusia dengan tipu dayanya, dengan godaan-godaannya, kadang berbentuk harta, kadang berbentuk uang, kadang berbentuk kendaraan, berbentuk investasi. Ya. Sehingga manusia lupa kepada Allah, lupa ibadah kepada Allah. Berbentuk aktivitas, disibukkan dengan mencari dunia sampai akhirnya akhiratnya lupa. Kerja berangkat dari sebelum subuh pulang malam, ya, ibadah ditinggal demi mencari dunia, melupakan yang punya dunia. Ya. Maka kita kerja yang mencari dunia, jangan melupakan yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katanya nyari rezeki, tapi jangan melupakan pemberi rezeki, yaitu Allah. Ya. Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah. Jangan sampai bekerja sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Afalam takunu taqilun, apakah kalian tidak mau berpikir? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang telah dijanjikan bagi kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun, masuklah kalian ke neraka jahanam karena kalian telah kufur kepada Allah. Ya. Kalimat hadhihi, kata Allah dalam ayat ini, hadhihi jahannam. Hadhihi itu isim isyarat yang menunjukkan dekat ini. Hadhihi jahannam, neraka jahanam ini, kata Allah. Artinya apa? Betapa dekatnya itu orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Kalau jauh, isyarat jauh, itu pakai zalika itu. Tetapi Allah menggunakan kalimat hadhihi jahannam. Artinya orang kafir betapa dekatnya dengan neraka jahanam. Ayo dukhulu ila jahannam bisababi kufrikum. Kata Allah, masuklah kalian ke neraka jahanam dengan sebab kekafiran kalian di dunia. Li'annakum kafartum fiha wa abadtum al-asnam wal kufar yunkiruna al-kufra wa ta'at syaitan. Karena orang-orang kafir yaitu menyembah berhala, dan orang-orang kafir ingkar ya terhadap taat kepada Allah, tetapi mereka malah taat kepada syaitan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kata Allah telah dikuncilah, kami tutuplah mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami bikin itu berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksinya kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Mulut dikunci, yang bicara tangan, yang bicara kaki. Ya. Fataqulul yad, maka tangan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, di masa ya wizarul asnam, kata tangan, ya Rabb, dulu di dunia dengan ini, dengan tangan dia mengusap al-asnam, berhala, menyembah berhala. Ya. Wa taqul rijl, dan kaki berkata, bi qauma ilal asnam, denganku, kata kaki tadi itu, dia menyembah berhala. Qauma al-asnam. Jadi tangan bisa bicara, kaki juga bisa bicara. Ya Rabb, dengan aku, kata tangan itu, dia tulis
status-status yang menyakitkan. Ya Rabb, dengan tangan dia tulis sesuatu yang membuat perpecahan. Ya Rabb, dengan kaki yang kau berikan dia pergi ke tempat-tempat maksiat. Jadi tangan dan kaki yang berbicara. Walau nasya'u lamasahnahum ala makanati famastata'u mudiyya wa la yarji'un. Kata Allah, kalau kami mau, kami ubah bentuk mereka, orang-orang yang kafir nih, yang tidak beriman kepada Allah. Kata Allah, walau nasya'u lamasahnahum ala makanati famastata'u mudiyya wa la yarji'un. Sehingga mereka tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi kembali. Kata Allah, kalau kami mau, kami ubah itu bentuk mereka sehingga nggak bisa jalan. Ya. Wala yarji'un, nggak bisa juga kembali. Sehingga ketika orang-orang kafir dihadapkan pada satu kalimat bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa orang-orang kafir itu melakukan pembangkangan terhadap keputusan Allah. Ya. Ketika mulut itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak lagi bisa berbicara, tidak bisa lagi bisa berdebat, tidak bisa lagi menyatakan pendapat bahwa apa yang saya lakukan ini benar, tidak bisa. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'ana yubsirun. Kata Allah, kalau kami mau, kalau kami bisa melakukan satu keputusan, latamasna ala a'yunihim, kami butakan mata mereka itu sehingga mereka tidak bisa melihat. Fastabaqus sirata fa'ana yubsirun. Mereka mencari-cari jalan, mereka nggak bisa melihat. Kata Allah, kalau kami bisa saja kami bikin mereka matanya menjadi buta atau mereka berubah bentuknya, bisa saja. Karena saking kafirnya mereka kepada Allah, saking membangkangnya terhadap perintah-perintah Allah, Allah sampai berfirman ini, kami bisa saja membuat mereka menjadi buta. Kami bisa saja membuat mereka tidak bisa bergerak lagi, nggak bisa berjalan, nggak bisa melihat. Itu kuasa kami, kata Allah. Tapi tidak kami lakukan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kita ini nggak ada daya dan upaya. Kita ini semua milik Allah. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Dan siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakisu fil khalqi, maka kami kurangi penciptaannya. Siapa yang umurnya panjang, umurnya bertambah, itu secara fisik pasti ada yang kurang. Ya, mata yang tadinya jelas jadi rabun gitu ya, kurang. Ya, badan yang tadinya tegap waktu muda, begitu tua, nunakisu fil khalqi, rambut yang tadinya hitam jadi pada putih. Nunakisu fil khalqi, kami kurangi, itu pasti kami kurangi. Ya. Ada orang makin tua makin gagah? Tidak ada. Makin tua makin lemah. Itu sunatullah. Nunakishu fil khalqi. Afala yaqilun. Apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran dari
jasadnya dari badannya sendiri. Jadi dari badan kita pun, kalau kita orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran kita itu dengan sehat, ya lihat aja badan kita. Ya, semakin nambah usia pasti semakin lemah. Ketika sudah semakin lemah, maka perjalanan kita sudah semakin dekat. Ya. Dunia itu kan perjalanan, Pak. Dunia itu perjalanan. Entah kita mau jalannya sampai mana. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang sampai 40 tahun, sampai 50 tahun, terus jalan terus. Sampai tiba saatnya nanti kita berhenti jalan, yaitu mati. Ya, semakin lemah. Ya, maka pada saat itu kita jangan sampai terlepas iman dan Islam. Kita jangan sampai terlepas. Maka permintaan kita kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Karena husnul khotimah itu menjadi satu kunci supaya kita selamat dari azab kubur, selamat dari azab akhirat. Husnul khotimah. Mudah-mudahan ya rutinitas kegiatan yang kita lakukan, ibadah kepada Allah, beramal soleh, ya Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bihamdil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ya kashifal gham ya man ya'tihi yaghfir wa yarham. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa yasbahana. Allahumma tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil